Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil syada amma ba'd. Raditu billahi rabban wa islaman wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Wa qala Allah ta'ala fi kitabih karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Surah Ar-Rum ayat 21. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur bersikap kuat Allah besar-besar dan rahmat Allah. Ayat yang kita baca barusan ini sering kali menjadi ayat pembuka di dalam resepsi pernikahan, di dalam akad nikah, baik yang nikah pertama ataupun yang berikutnya. Ayat ini menjadi salah satu ayat terpenting di dalam memahami tentang hakikat pernikahan ini. Allah menyebutnya sebagai ayat atau tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya dalam rumah tangga yang dibangun berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan hanya sekedar hubungan dua orang manusia, laki-laki dan perempuan, tetapi dia menjadi bukti nyata kasih sayang dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, ayat ini dibuka dengan kalimat wa min ayatihi, yang artinya adalah di antara tanda-tanda kebesarannya. Imam Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menyebutkan, Allah menyebutkan tanda. Kalimat ini dimulai dengan kalimat wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesarannya. Allah menyebutkan pernikahan ini sebagai tanda, menunjukkan bahwa siapapun yang merenungkan siapapun yang merenungkan tentang pernikahan ini dan memperhatikan tentang pernikahan ini, maka dia akan melihat kebesaran Allah dalam penciptaan laki-laki dan perempuan, kemudian di dalam rumah tangga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, di dalam pernikahan ini sungguh banyak pelajaran yang bisa kita ambil, karena pernikahan ini bukan hanya hubungan biologis saja, kebutuhan tentang pemenuhan hawa nafsu saja, tetapi banyak sekali manfaat serta hakikat daripada pernikahan. Bagaimana kita membantu generasi hebat. Generasi hebat itu dimulai daripada merencanakan pernikahan. Maka sekarang wajib hukumnya orang yang sebelum menikah itu dikasih pelatihan, namanya pelatihan pernikahan, pranikah. Karena apa? Banyak sekali kasus sekarang yang terjadi, Bapak Ibu rahmati Allah, perceraian di mana-mana. Di info yang saya dapat di pengadilan agama itu, setidaknya setiap hari itu ada 5 sampai 15 kasus perceraian setiap hari. Setiap hari. Setahun berapa itu? Bahkan kalau di Jawa Barat infonya, setengah daripada penduduknya itulah janda. Masya Allah. Ini luar biasa. Artinya banyak sekali orang yang tidak memahami tentang hakikat pernikahan itu. Padahal dalam pernikahan itu banyak sekali hal yang bisa kita pelajari, bagaimana suksesnya sebuah pernikahan itu. Kita memahami tentang bukan hanya sekedar cinta, karena sekarang banyak anak-anak kita, bahkan kita mungkin menikah itu hanya sekedar cinta. Padahal bukan cinta itu saja.
suksesnya sebuah pernikahan. Di situ mesti harus ada pengorbanan, rela memberikan waktu lebih banyak di rumah dibandingkan dengan yang lain. Kalau sebelum nikah mungkin kita banyak berkumpul dengan kawan-kawan, ngopi, pergi buru hara dan lain sebagainya. Maka ketika sudah pernikahan tentu berubah, tidak boleh disamakan lagi. Ada nilai-nilai kesabaran. Maka kalau anak mau nikah itu, yang saya tanya itu 3 hal saya tanya. Pertama, apakah sudah sabar belum? Kalau belum sabar, maka belum menikah. Yang kedua saya tanya lagi, sabar belum? Yang ketiga, sabar belum? Karena syarat daripada pernikahan itu adalah kesabaran. Bagaimana membangun kesabaran antara suami dan istri? Suami mesti sabar, istri pun mesti sabar. Bukan hanya sekedar uang. Karena kalau uang bisa dicari dan banyak. Bapak Ibu rahmati Allah, pernikahan sukses ketika tidak memiliki harta, tetapi gagal ketika sudah mencapai kejayaan. Banyak yang sukses ketika masih di rumah 3x6, rumah RSS. Banyak yang sukses pernikahannya. Saya tinggal di kompleks itu, di kompleks perumahan RSS. Itu banyak rumah tangga yang sukses membangun rumah tangga. Tetapi begitu sudah pindah ke rumah yang lebih baik, yang lebih besar, banyak perceraian terjadi. Banyak tentang perselingkuhan dan lain sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah, intinya ketika kita melihat tentang pernikahan itu, kita belajar tentang tanggung jawab. Dan inilah yang disebut dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya ketika kita melihat tentang pernikahan, kita akan melihat aspek-aspek yang sangat banyak di dalam pernikahan tersebut yang harus diperhatikan, dan inilah di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebutkan dalam ayat ini, khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri. Para mufassir menyebutkan Allah tidak menciptakan pasangan manusia dari makhluk lain, tetapi dari jenis yang sama. Karena pada hakikatnya suami istri itu harus saling memahami, saling berbagi perasaan, saling bekerja sama, dan saling membantu keluarga. Maka karakter saling memahami inilah yang makna sesungguhnya daripada khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah ciptakan pasangan dari jenismu. Karena kalau tidak bisa bekerja sama, niscaya ujungnya pasti di pengadilan agama. Kalau tidak bisa saling memahami, maka niscaya perselisihan, pertengkaran pasti akan terjadi. Kalau tidak saling menghargai, maka yang paling banyak postingan itu di sosial media, di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Mulai curhat kemana-mana. Yang masalah kalau curhat dengan mantan yang lama, itu masalah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ini makna sesungguhnya yang disebut oleh Allah, khalaqalakum min anfusikum azwajan. Orang yang sama sinyalnya, orang yang seiring seirama, orang dari jenis yang sama. Maka kalau kita ingin istri baik, maka yang pertama yang harus diperbaiki adalah diri kita. Kalau kita ingin anak baik, maka yang pertama harus kita perbaiki suami dan istri. Kalau keluarga ingin baik, maka kitalah yang mesti memperbaiki diri. Karena dalam Allah menyebutkan dalam Al-Quran, laki-laki yang baik adalah untuk istri yang baik. Istri laki-laki yang mulia adalah untuk wanita yang mulia, dan seterusnya dan seterusnya. Ini maknanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khalaqalakum min anfusikum azwajan. Kami jadikan kamu pasang-pasangan dengan yang sejenis denganmu, satu level, satu bahasa, satu kata, seirama. Bagaimana membangun seirama ini? Inilah yang paling penting di dalam tatanan hubungan rumah tangga. Dan ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21. Bagaimana kita menciptakan
Sifat-sifat saling memahami, saling berbagi, saling bekerja sama, dan saling membangun dalam rumah tangga. Suami jangan sampai menyalahkan istri, banyak menyalahkan istri di depan anak-anak. Begitu juga dengan istri, jangan sampai menyalahkan suami. Kalau ada masalah, maka lebih baik diselesaikan di atas kasur, sebelum tidur, dan lain sebagainya. Sehingga semua problematika tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Semua problem pasti ada solusinya. Kemudian Allah sebutkan litaskunu ilaiha, bahwa sesungguhnya hakikat daripada rumah tangga itu agar kamu memperoleh ketenangan kepadanya. Hakikat dalam rumah tangga, tujuan daripada pernikahan itu adalah sakinah. Sakinah berasal dari kata tenang, diam, tentram. Bukan berarti sakinah ini rumah tangga tidak ada pertengkaran, bukan. Bukan tidak ada perdebatan, bukan. Bukan hidup yang selalu mudah, tidak. Bukan itu yang disebut dengan sakinah. Orang kadang-kadang mikir sakinah itu rumah tangganya tidak pernah ada pertengkaran. Bukan itu yang disebut dengan sakinah. Bahkan pertengkaran sedikit, ya, itu adalah bumbu dalam rumah tangga. Perbedaan pendapat tentang bagaimana cara mendidik anak umpamanya, itu biasa dan lain sebagainya. Tetapi yang dimaksud dengan sakinah itu adalah hati tetap merasa memiliki tempat kembali yang aman walaupun menghadapi segala macam ujian. Jadi umpamanya bapak-bapak ketika ada masalah banyak di luar, di pekerjaan, di kantor, di tempat perdagangan, di pasar dan lain sebagainya, menghadapi masalah, maka curhatnya jangan kemana-mana, curhatnya ke rumah, pulang ke rumah, bukan ke tempat main domino atau ke tempat, apalagi tempat maksiat, nauzubillah, karena itu akan tambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Maka sederhana sebenarnya, kalaupun istri ada masalah, dia kembali ke rumah. Maka dalam pesan Rasulullah SAW, di dalam ketika ada masalah dalam rumah tangga itu, maka jangan ada yang keluar daripada rumah. Kalaupun berpisah ranjang, itu tidak ada masalah. Tetapi tidak ada yang namanya minggat dari rumah. Istri kalau sudah minggat dari rumah, maka sebenarnya sudah pada hakikatnya itu dia sudah keluar daripada hakikat syariatnya. Suami pun ketika ada masalah, dia mesti kembali ke rumah. Walaupun mungkin tidak satu kamar, dalam menjaga hubungan tidak ada masalah. Tetapi masih tetap satu rumah sampai nanti mungkin ada solusi yang bisa menyelesaikan semua masalah. Ini disebut dengan sakinah. Sakinah artinya seseorang bagaimanapun ada masalahnya, begitu sampai di rumah maka hatinya menjadi tenang. Seberat apapun ujian yang dihadapi, hutang yang menumpuk atau masalah yang bertumpuk-tumpuk, tetapi ketika dia sampai ke rumah mendapatkan ketenangan, inilah sebenarnya hakikat daripada hubungan rumah tangga di dalam pernikahan. Yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'ala bainakum mawaddah." Setelah ada ketenangan tadi, ya, akan muncul yang namanya mawaddah, yang disebut dengan cinta. Mawaddah artinya cinta yang kuat yang diwujudkan dengan tindakan. Makna mawaddah disebut sakinah, mawaddah, warahmah. Apa sebenarnya sakinah, mawaddah, warahmah ini? Maka dalam tafsir kita akan memahaminya. Yang dimaksud dengan mawaddah itu adalah cinta yang kuat yang mesti dibarengi dengan tindakan. Jadi cinta itu bukan hanya sekedar mengatakan I love you, aku mencintaimu, aku menyayangimu, bukan. Yang dimaksud dengan cinta itu adalah lagi-lagi bekerja keras untuk mencari nafkah, berusaha maksimal untuk mencari kehidupan rumah tangga, membantu pekerjaan rumah tangga, menjaga kehormatan pasangan, memberikan perhatian, saling menghargai. Itulah yang disebut dengan cinta yang sesungguhnya. Jadi cinta sejati akan nampak di dalam perbuatan. Bagaimana mungkin di dalam rumah tangga itu, tentunya suami berusaha untuk mencari nafkah yang halal, yang baik, yang thayyib. Karena walau bagaimanapun kita punya harta, tetapi harta yang kita cari ini tidak melalui harta yang halal akan berefek kepada rumah tangga.
Kadang-kadang sifat istri bisa menjadi lebih keras, sifat anak bisa menjadi lebih tidak peduli, sifat orang di sekitar seakan-akan senantiasa memusuhi. Mungkin harta banyak. Maka saya baca dalam satu reel malam di sosial media, salah seorang diva internasional, Whitney Houston, sangat terkenal sekali dulu. Tahun 90-an itu lagunya luar biasa, hebat, sampai mancanegara, punya harta luar biasa. Apa yang terjadi? Mati karena overdosis. Punya harta banyak, punya pamor, kalau sekarang disebut dengan viral luar biasa, pemujanya banyak, tapi umur masih belia, 30-an, mati di kamar hotel dalam keadaan overdosis. Na'udzubillah. Kenapa ini semua terjadi? Depresi, tidak ada ketenangan, tidak ada sakinah, tidak ada mawaddah, tidak ada cinta. Punya pasangan tapi tidak mencintai, punya keluarga tetapi hanya memeras dan tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan. Punya harta banyak tetapi sifatnya semu, sifatnya tidak berguna. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dan inilah yang disebut dengan rahmah. Maka tadi ada sakinah, ketenangan, mawaddah, cinta yang kuat yang dibarengi dengan perjuangan, dengan usaha, dan yang terakhir disebut dengan rahmah. Apa itu rahmah? Maka para ulama tafsir menyebutkan, jika mawaddahlah cinta yang hangat, maka rahmah adalah kasih sayang yang bertahan setiap keadaan berubah. Maka rahmah itu adalah kasih sayang yang terus menerus, kasih sayang yang berkelanjutan. Misalnya umpamanya bagaimana pasangan suami istri itu tetap merawat pasangannya ketika sakit. Karena banyak sekali kita lihat suami istri baik ketika dalam keadaan bahagia, tetapi dalam keadaan sakit saling tidak peduli. Ketika dalam keadaan senang sangat dekat, tetapi ketika dalam keadaan susah ini sering menjadi masalah. Kemudian bagaimana saling memahami, memaafkan kesalahan, bersabar dengan segala kekurangan, tetap menghormati pasangan di usia tua. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka dalam perjalanan rumah tangga yang paling kita idam-idamkan adalah sifat rahmah ini. Bagaimana rumah tangga itu sampai di akhir, sampai ajal datang, sampai tutup usia, kita senantiasa mendapatkan pasangan yang baik. Maka Allah tutup ayat ini dengan kalimat, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bahwa sesungguhnya di dalam pernikahan itu adalah tanda, pelajaran bagi orang-orang yang berpikir dan menggunakan akalnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.